Panduan belajar lookup dasar kali ini diimplementasikan dalam membuat daftar gaji. Persyaratan di sini tertulis, jadi Anda sudah mempelajari mengenai name area, membuat blok yang diberi nama. Jika belum, silahkan kembali ke materi sebelumnya. Kemudian sum di aritmatika dasar itu sudah beberapa pertemuan lalu ya. Kalau belum, dipelajari lagi. Itu persyaratan untuk lancar mengikuti latihan atau konsep dasar lookup berikut ini. Baik, akan kita lihat nama sheet-nya. Sheet itu identitas diisi ya, termasuk di ini nama file. Oh, nggak kelihatan ya, nanti nama filenya juga diganti ya. Ini kan nama Anda, itu harus diganti dengan nama Anda masing-masing. Nah, ini juga diisi karena kalau di nama file itu kan membedakan untuk menyimpan ya. Kalau di sini kan di dalamnya. Oke, yang pertama itu ya nama file. Kemudian yang kedua itu ada beberapa sheet itu, yang hijau sama yang biasa ya. Nah, ini ada sheet 1 struktural, merupakan tabel yang berisi kode struktural. Itu ada tunjangan nama strukturalnya apa ya. Ini merupakan tabel master ya, atau tabel tabulasi lah. Oke. Kemudian ada tarif, ini juga tabel master. Di situ ada 1A, 2A, biasanya kan ada 1A, 1B ya, ini dipotong ya A semua. Ya, kira-kira gajinya seperti itu. Kemudian sheet pegawai. Ini nanti akan diisi dengan latihan lookup ya. Dalam hal ini ada catatan tuh VLOOKUP. Jadi yang kita pelajari ini adalah lookup. Lookup itu kan mencari atau mengisi data. Nah, ini yang di lookup ini. Jadi ada kode A1. Nah, ini di sini. Kode itu nanti diisi dari data ya, ini kalau A1 mestinya bunyinya direktur, tunjangannya berapa. Itu lookup. Lookup memiliki persyaratan di sini kodenya harus urut. Kalau tidak urut, ini dari kecil ke besar ya. Kalau tidak urut bisa salah membaca. Nah, untuk mengatasi itu nanti masuk ke bagian yang indeks ya. Ya, oke, itu berikutnya. Kemudian di sini ada pegawai tadi ya. Nah, ini hijau itu merupakan latihan Anda. Maka di situ nomor 2 tertulis latihan VLOOKUP sheet struktural dengan teknik blok. Jadi belum menggunakan nama. Kalau blok nanti di blok begitu ya. Nah, coba dilihat di atas kan tidak ada nama itu ya. Tuh, latihan Anda ya yang hijau. Kemudian yang gaji itu ada nama, nanti keterangannya di bawah itu banyak yang diisi, sekaligus latihannya dikerjakan pelan-pelan ya biar semakin paham. Itu. Nah, kalau yang nama ini dari pegawai ya. Ya, ini master pegawai sebenarnya. Ya. Kebetulan ini untuk dipakai untuk ngisi latihan ya, mestinya kan nggak ada langsung masuk ke gaji gitu ya. Tapi karena untuk latihan yang blok biasa ini ditempatkan di situ, master ya. Oke. Kemudian yang putih ini latihan Anda ya toh. Ya, ini udah jumlah itu udah lalu ya. Ini juga dijumlah ya. Kalau bingung tuh di panduannya ada dari master pegawai. Nah, yang beda nomor 5 nih ya. Dari tabel tarif nomor 5. Nah, kalau yang lainnya kan masuk ke nih pegawai ya. Ya, dari pegawai kan. Nah, paling depan biasanya kode berdasarkan NIK atau primary key kalau di dalam database. Berdasarkan NIK. Nah, itu ya ini masih berdasarkan NIK ya, nomor induk kepegawaian ya. Ini ya juga. Nah, gaji itu ngambilnya dari tarif. Ya, tarif itu kodenya di kode tarif. Kode tarif di mana? Nah, ini di nomor 2.
Ya, ini nanti. Nah, ambilnya Anda dari sini, bukan nick. Kalau nick nggak ketemu ya. Jadi ada di nomor 2. Itu kalau dibaca berdasarkan kode tarif. Jadi lookupnya melihat kode di situ. Oke, itu prinsip-prinsip dasarnya yang akan kita isi. Gaji kalau tunjangan di sini ya, di pegawai ada. Nah, sudah dibaca. Nah, yang asli sih membaca langsung ke struktural, cuma ini kan tadi untuk latihan tanpa diberi nama ya. Oke. Nah, itu. Baik, kemudian ini sudah sheet ya. Ini kita mempelajari sheet tadi sebenarnya sambil melihat apa ini perintah yang akan dilakukan Anda maupun latihan. Kalau yang dasar ini kan yang saya tunjukkan ya. Oke. Nah, itu sheet. Kemudian yang kedua kita cek nama. Name area di name box. Nah, di situ sudah disediakan dua name. Yang pertama pegawai data. Ya, ini Anda bisa pelajari ini yang atas tidak ikut ya. Jadi 4 ini yang B4 sampai G. Nah, itu. Jadi kalau Anda mau tahu pegawai data itu bloknya di mana, diklik aja di sini ya. Pegawai data. Dia akan langsung menuju ke apa itu? Sheet pegawai gitu ya. Itu nanti kita akan pakai untuk lookup gitu ya. Ini harus masuk nih ya karena dia menjadi kode utama. Oke, kita cek yang satunya tarif data. Jadi Anda juga ngecek ya. Nah, itu dari B3 sampai C6 gitu ya. Isinya cuma kode tarif atau golongan gajinya berapa gitu ya. Oke. Baik. Setelah itu saya akan mulai dengan yang menggunakan blok. VLOOKUP paling dasar ya. Jadi belum pakai name. Kalau pakai name kan sudah Anda pelajari ya name-nya ya. Name-nya sudah dipelajari di sebelumnya. Kita pakai yang blok itu jika tanpa di blok harus seperti apa. Baik, saya pelan-pelan. Jadi untuk struktural nama itu ada Anda akan melihat di mana struktural ya, struktural. Ya, ini struktural. Struktural nama ada di situ, tunjangan juga ada di situ. Kodenya yang diminta adalah A1, yaitu apa kode struktural A1 sampai A5. Ya, ini di pegawai ya, si pegawai. Baik. Diawali kita pakai VLOOKUP dulu ya. VLOOKUP jarang saya sampaikan sih. Lebih banyak VLOOKUP. VLOOKUP itu kenapa? Karena master datanya kan ke bawah ya. Ya, ini master datanya ke bawah. Kalau A1 di sini, A2 di kanannya, A3 di kanannya itu nanti VLOOKUP. Sama ya prinsipnya, tapi lebih banyak dipakai itu VLOOKUP gitu ya. Ya, kalau di lookup saja kan ada bisa perintah lookup saja, tapi kan tidak tahu nih vertikal atau horizontal. Oke, di pegawai ya, sorry. Dimulai dengan sama dengan, kemudian diketik VLOOKUP. Ya, vertikal, V itu vertikal, look itu melihat ya, look melihat, up ya, lookup oke lah. Jadi melihat atau gampangnya bukan melihat itu, tapi mengambil ya kalau gitu. Mengambil value dari area lain. Nah, area di sini langsung saya pakai sheet lain gitu ya. Sebenarnya boleh di sebelahnya, tapi nggak wajar kalau di dalam database. Biasanya database akan dibuat file-file tersendiri ya kalau di dalam database. Kalau ini kan sheet ya. Ya, kalau di Excel bisa sih file lain, tapi lebih efektif pakai satu sheet kalau masih mencukupi. Nah, itu. Jadi ada sheet struktural gitu. Oke, saya buka kurung. Nah, kalau Anda buka kurung, maka akan muncul di sebenarnya. Nah, contekannya di situ. Lookup value. Lookup value itu boleh saya sebut sebagai kode kunci. Kode kunci di dalam tabel itu masih ya. Nah, kalau kita lihat kan tadi apa ya? Dasarnya karena kita mau ngambil di struktural, maka kita klik struktural ya, bukan nick ya. Ya, kalau nick kan nggak ketemu. Nah, itu nicknya kan
struktural pakai struktural D4 ya. Kalau sudah ketemu kode kuncinya, langsung dipisahkan dengan titik koma. Titik koma atau koma sesuai komputer masing-masing. Dilihat ya, di sini koma apa titik koma. Saya ulang-ulang terus ya, biasanya kan saya sampaikan juga. Nah, seperti sebelumnya itu belajar reference, kita langsung klik struktural ya. Di struktural langsung diklik, itu reference kan biasanya begitu ya. Oke. Nah, yang di blok karena ini yang dibutuhkan data saja tanpa header, tanpa judul. Ya, itu di blok. Oke. Setelah di blok, nah ini kalau sudah diberi nama biasanya akan muncul nama di atas itu. Ya, ini nggak ada. Nah, yang tidak boleh lupa dalam VLOOKUP setelah di blok harus di absolute total. Jadi yang di absolute ini B4 sampai D8 gitu ya. Nah, sebelum mengeklik yang lain saya langsung pakai F4. Kalau saya laptop itu function F4 ya. Coba nanti diperiksa sendiri. Nah, function perlu F4 atau langsung F4 ya, perlu function atau tidak. Kalau laptop saya pakai function, biasanya yang lain tidak pakai gitu ya. Ya itu masing-masing ya. Kalau saya tidak pakai F function, mungkin pas cerita tidak pakai function, dilalah laptopnya yang belajar Anda itu pakai function. Nah itu jadi orang kenal ya. Nggak bisa ya. Nah, ini di absolute karena nanti kalau di copy ke bawah biar tidak bergerak dan tidak berubah gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya adalah jadi sudah ya. Ini tadi di D4 ini ada di pegawai ya. 3 sebenarnya mudah itu. Kode kunci di dalam tabel ya, yang mau dilihat itu mana. Kemudian tabel array itu adalah tabel yang mau dilihat ya, lookup-nya itu. Kemudian call index number, jadi kolom keberapa gitu. Kalau tapi yang di blok loh ya, dihitung dari yang di blok, bukan dari 1 2 3. Kalau ngebloknya dari tengah ya berarti ini nomor 1, nomor 2. Kalau dari depan berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini tergantung ngebloknya tadi ya. Kalau B4 kan di sini. B ya 1 2. Nah, yang mau dimunculkan itu yang nomor keberapa gitu ya. Kalau ini nomor 2. Kalau yang tunjangan nomor ke-3. Berarti saya ketik nomor 2. Betul ya tadi nama struktural ya. Ya oke. Saya tutup kurung di situ, kemudian saya enter. Nah, wakil direktur dan seterusnya. Oh, langsung terisi ya. Ya, asumsikan sudah jadilah. Oke ya. Saya tidak akan cerita yang lain-lain. Oke. Ini akan saya buka ya. Nah, ini tuh sudah terbuka. Oke, yang hijau adalah latihan Anda dengan cara apa tadi? Di blok. Ya, oke ya, di blok. Oke. Kemudian yang kedua itu yang akan saya latihkan adalah dengan cara mengambil nama. Kalau nama pegawai tentu dari pegawai ya, sheet pegawai. Nah, ini tadi saya sudah cek pegawai data sudah di blok. Berarti ini nomor 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam. Nah, kalau belum diisi ya tidak akan muncul nanti yang angka ya. Oke. Oke, begitu. Memakai nama sama prinsipnya, hanya saja lebih mudah karena tidak pakai ngeblok ya, sudah diblok gitu. Jadi saya tulis VLOOKUP, oke, buka kurung. Nah, ini adalah kode pegawai. Cuma saya nggak hafal ya, nomor 2 kayaknya ya nama ya. Oke, kalau ya ditutup dulu di jumlah ya, nama ya itu ya, nama saya lihat dulu ya. Nah, nomor 2. Kode struktural nomor 3. Oke. Jadi kita VLOOKUP lagi, kemudian saya klik aja itu yang mau diambil ya. Jadi gampangnya kalau dibahasakan, kalau mau dicatat itu apa? Ambillah berdasarkan ya toh, berdasarkan kode pegawai
dari tabel pegawai. Tabel pegawainya ada di pegawai. Ya, nomor berapa. Jadi saya ulang, ambillah berdasarkan kode pegawai dari tabel pegawai nomor, ya, nomor kolom maksudnya, nomor kolom 2. Itu bahasa. Jadi kalau Anda menghafalkan pakai bahasa mungkin bisa dicatat ya. Nggak usah dihafalkan sih rumusnya. Tapi kalau Anda hafalkan VLOOKUP, buka kurung, C4, koma, itu sampai 1 tahun, 2 tahun mungkin nggak paham-paham. Ya, betul itu. Karena memori terbatas yang ngapalnya apa itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung gitu ya. Ya, ya, ya pakai apa itu kalimat boleh. Ya. Nah, yang selanjutnya kan tadi pakai blok pegawai. Oke ya, kalau di blog tuh nanti sudah punya nama. Coba saya buktikan ya, nanti saya tunjukkan yang kode tarif juga ya sekalian ya. Oke, jadi kalau di blog, ini ngebloknya nggak hanya 2, ngapain ya, sekaligus saja. Ya, kenapa tidak muncul nama ya di situ ya? Ya, nah ini mestinya muncul nama. Oh ini ada ya di atas. Coba Anda lihat langsung berubah jadi pegawai data. Padahal kan kita tidak ngetik ya. Oke, karena ini sudah diberi nama. Ya, nomor 2 ya. 2. Enter. Ya, namanya sudah jadi. Tuh, mudah, cukup mudah dan tidak cukup ya, sangat mudah. Oke. Saya contohkan yang langsung ditulis name areanya. Nah, kode tarif berapa ya tadi? Oh ini, dihitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 4, nomor kolomnya 4. Oke. Saya contohkan yang memakai apa itu sama dengan VLOOKUP. Ini tidak ngeblok ya, saya langsung ketik ya nanti. Sama, yang sumbernya kan kode pegawai atau NIK gitu ya. Terus apa? Kita ketik nama name-nya. Nah, biasanya akan muncul kalau betul. Ya, di bawah. Ini mungkin tidaknya pegawai data itu banyak lagi. Ini kebetulan masih 1. Ini bisa diteruskan mengetik. Ya, terus ya, persis ya. Atau saya klik, double klik kayaknya. Nah, masuk. Ini di atas juga masuk. Anda mau lihat di atas atau di sini? Ya, di bawah. Kemudian tadi nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Nah, sangat mudah. Oke. Ya, sudah jadi dan itu sangat mudah. Ya, kalau Anda mungkin membuatnya nggak sampai 5 menit ya. Ya, targetnya 10 menit ini. 10 menit itu sudah lama, ya kan? Jadi kalau 2 SKS itu yang tadi yang apa? Materi sebelumnya 1 2 ya. Ini 10 menit itu. Padahal saya nyiapkannya berjam-jam gitu ya. Iya, kurang ini, kurang itu ya tambah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah latihan Anda. Ini saya buka aja ya. Saya buka. Ini saya hapus biar nabraknya kelihatan. Ya, wah, mungkin kan bisa dilihat saat apa itu videonya diberhentikan. Itu bedanya ya. Ya. Nanti yang beda hati-hati yang apa tadi ya? Gaji ya. Gaji apa tunjangan? Nah, ini yang tarif. Nomor 5 ya tadi. Nomor 5 tabel tarif ya. Nah, ini. Kalau kode tarifnya muncul, maka gajinya nanti bisa muncul. Kalau ini enggak, kalau ini batal atau gagal, nah di sini nggak akan muncul. Ya, atau oh iya, ini datanya belum ada. Atau langsung ambil dari sini, wow itu berjenjang ya. Oke lah. Oke, baik. Baik itu
dulu yang saya sampaikan dari